asalkan bener-bener paten nih, kuliahnya diseriusin. Nah kalau kuliahnya aja udah kurang serius ya mohon maaf ya. Kesiapan mental dan kesiapan diri kita sendiri dulu aja itu sih Bu. Preview. YouPod kali ini di episode kedua terkait side hustle mahasiswa, kebutuhan atau pilihan. Kali ini sudah bersama teman-teman mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Akprin Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi teman-teman, apa kabar? Pagi, kabar baik Kak. Semangat sekali ya ini ya, cerah-cerah loh. Wah, nggak kuliah ya? Oh izin. Kita dispen Kak. Oke. Hari ini kita kenalan terlebih dahulu nih. Dari sebelah kanan terlebih dahulu, coba kenalkan nama lengkap, jurusan, lalu asalnya dari mana nih? Halo, kenalin nama aku Henry Alobu, biasa dipanggil Paul. Aku jurusan bisnis digital, asal dari Kalimantan Timur. Oke, Kalimantan Timur dari jurusan bisnis digital ya, Paul. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama aku Hayan Syarif Mutawakil, biasanya sih dipanggil Hayan. Aku dari Prodi Bisnis Digital. Buat sekarang aku domisili Yogyakarta sih. Kalau asalnya Buat sih. sekarang ya. Iya. Domisili Yogyakarta, Oke. cuman kalau asalnya aku dari Banjarnegara. Oke, baik. Hayan dari bisnis digital juga. Yoi. Selanjutnya. Oke, halo, perkenalkan nama saya Nurul Hairunisa. Saya biasa dipanggil Nurul. Saya dari manajemen retail. Oke. Untuk asalnya saya dari Kuningan Kak. Oke, ada Jawa Barat ini ya. Betul, Kalau dari ini Jawa tadi Barat. Kalimantan, Jawa Tengah kan, Banjarnegara Ya, kan, benar. Jawa Barat, Nurul dari manajemen retail. Terakhir siapa nih? Nama saya Jabbar Dwi Pandu. Saya dipanggil Pandu. Saya dari Prodi Manajemen Retail. Asal saya dari Gunung Kidul. Oke, lengkap ini ya. Dari Kalimantan, lengkap. dari Jogja juga ada, dari luar Jogja juga ada. Oke, kali ini nih teman-teman, kesibukannya apa sih selain kuliah di Universitas Akprin Indonesia? Kalau teman-teman kan dari bisnis digital, dari manajemen retail, dari Fakultas Komunikasi dan Bisnis berarti ya. Oke, kesibukannya selain kuliah apa aja nih? Mungkin boleh dari Paul. Kalau dari aku kesibukannya untuk saat ini udah mendekati UAS, jadi harus prepare UAS. Prepare UAS Iya, ya, prepare UAS. oke. Dan mempersiapkan materi-materi juga sih untuk responsi. Jadi saya juga aslab, jadi Oke, harus mempersiapkan materi-materi untuk responsi itu sih. Oke, akademiknya itu Ya. ya, belajar buat UAS sama responsi. Luar akademiknya ada nggak nih? Kalau luar akademiknya sibuk di organisasi di kampus maupun di luar kampus. Oke, wah menarik nih. Di luar kampusnya apa? Kita nanti akan bahas ya, Paul ya. Benar. Hayan. Kalau aku ya hampir sama sih karena emang ini bener-bener udah bener mepet nih. Mepet kelas ya. Kalau ini semester 4 kalau Paul. Kalau aku Hayan semester 2. Nah, jadi emang bener-bener prepare banget nih karena ini kan kita nggak cuman di akademik aja karena ya. Oke. Karena bener-bener harus dipersiapin nih. Terus UAS nih kan, nilainya lumayan nih. Lumayan ya. ya. Kan? Nah, makanya Menentukan ya. Iya, bener Betul. banget. Jadi selain aku ini lagi sekarang kesibukannya prepare banget buat UAS, ya di luar juga ada. Jadi kelebihannya ya kita harus bener-bener manajemen waktu sih. Oke, manajemen waktu. Ini nanti yang kita juga akan bahas ya terkait kalau Iya, teman-teman iya. ini kan nggak cuma sibuk di akademiknya aja ya, tapi juga luar Benar. akademik pun juga produktif gitu. Hayan sama Paul udah. Kalau Nurul nih dari manajemen retail. Kayaknya kita semua kurang lebih sama ya Bu ya. Sama ya akademiknya Karena ya. kita udah mau mepetin UAS banget ini. Nah, jadi kita prepare buat UAS. Cuman untuk di akademiknya saya lagi sibuk-sibuknya jadi panitia-panitia gitu sih. Oh, panitia-panitia Betul, ya. betul. Untuk ini apa penelitian atau mungkin PKM ikut nggak? Nah, kemarin saya sempat ikut PPK Ormawa pengabdian ke masyarakat gitu sih Kak. Oke, salah satunya itu ya. Betul, Oke, betul. karena mahasiswa mungkin Pandu juga sama sibuknya ya. Sama persis. Sama persis ya. Selain kalau tadi kan mungkin mahasiswa ya atau akademik. Kalau di luar akademik gimana Pandu? Sibuk apa? Kalau di luar akademik, saya bekerja, Bu. Bekerja ya. Iya. Di bagian apa Di- Pandu? Di Coffee Street dekat rumah sih, Bu. Kayak jualan pinggir jalan dan terus pakai gerobak gitu. Oh, oke. Jadi sudah meranah ke ini ya, apa namanya? Side hustle ya. Iya. Keren banget ya Bu ya. Wah, Keren banget. sibuknya gimana nih? Maksudnya kayak kalau kuliah kan sudah ada jadwalnya nih, Pandu. Nah, kalau pembagian waktunya gimana? Jadi kalau kerja di sana itu ngambilnya part time sih, Bu. 6 jam kerja dari jam 3 sore sampai jam 9. Jadi masih ada waktu buat istirahat setelah jam 9. Terus jadwal kuliah itu sampai jam 2 sore sih paling Paling akhir ya. paling akhir. Jadi bisa ada waktu buat
langsung pulang terus kerja gitu. Oke, baik. Berarti akademiknya jalan, tapi juga pekerjaannya pun juga tetap jalan ya, produktivitas di luar ya. Oke, kalau ini dekat rumah, buat kopi atau gimana sih? Mungkin bisa disampaikan ke sobat Eupod. Ya kita itu kayak menjual aja sih Bu. Jadi ya kita nggak buat kopi, tapi itu kopi udah dalam botol gitu. Udah jadi ya, udah jadi. Oke. Terus ada beberapa drip kan, varian-varian rasa sirup gitu. Ada 6 kayak Bu. Terus bikin kopinya cuma tinggal nuangin aja lah takaran drip, terus kita kasih kopi gitu. Jadi nggak ribet. Oke, kayak barista ya berarti Iya, ya. Ya, wah ini barista berarti ya. Oke, baik. Kalau Pandu itu lebih ke kopi ya, dunia perkopian ya, bisnis kerja di situ. Kalau Nurul nih, gimana Nurul? Oh iya, tadi saya lupa ya Bu ya, di non akademiknya itu kesibukannya apa. Untuk sebelumnya sih saya kerja sebagai tour leader atau tour guide ya Bu ya, dari wilayah Jawa Barat biasanya. Panggil kakak aja ya. Oh kalau iya, ibu sorry. ya. Sorry ya Kak ya. sorry. Oke, sebelumnya kesibukannya itu jadi tour guide atau tour leader dari Jawa Barat Kak. Cuman kebetulan karena ada kebijakan dari KDM, Kang Deddy Mulyadi. Oke. Jadi pariwisata dari Jawa Barat itu belum boleh keluar Jawa Barat seperti itu. Jadi sekarang itu lagi sibuk kerja sebagai barista, kurang lebih sama sih kayak Pandu. Oke, barista juga ya. Kalau kemarin tapi pernah jadi tour leader ya. Betul. Sekarang juga masih, cuman kayak bawa dari Jogja aja, wilayah Jogja. Oke, nah ini kerjaannya apa sih yang kalau jadi tour leader, lalu juga bedanya apa atau apa sih yang mungkin menarik gitu? Oke. Buat tour leader itu yang pasti harus berani berbicara, terus punya jiwa leadernya itu loh Bu. Nah Kak, sorry, punya jiwa leadernya itu sih, yang dua itu aspek penting banget menurut saya. Oke, berani bicara Nah, sama karena ngurus orang ya. Betul. Apalagi kan ini agak-agak rempong kalau ibu-ibu ya. Agak repot gitu ya. Banyak orang yang dibawa untuk tour leadernya. Oke, kalau dari Nurul dan juga Pandu. Kalau dari Hayan? Kalau aku dari luar akademik sih lebih ke afiliator sih untuk sekarang. Afiliator, Bener. oke. Jadi bukan cuma di akademik kuliah-kuliah aja sih. Nggak cuma kupu-kupu ya. Bener sih, ini karena aku pilih yang linear dengan jurusanku juga, jadi biar lebih enak juga besoknya ngejalanin kerjaan itu. Aku pilih yang bener-bener fleksibel sama buat apa biar nggak tabrakan banget lah ya. Terus jadi untuk afiliator ini ya kurang lebih kita buat konten untuk brand, kemudian kita ada juga sesi live stream biasanya jualan. Oh, kayak jualan gitu. live ya? Ya Oke. bener. Ya kalau misalnya teman-teman sering lihat keranjang kuning ya itu saya pelakunya sih. Oke, cek ranjang kuning gitu ya. Iya benar banget. Nah syukur-syukur ya udah berjalan hampir kurang lebih 1,5 tahun ini dan lumayan ya itu ibarat kata itu ada uang nongkrongnya lah. Buat uang nongkrong. Cuan ya Kak ya? Orang tua ya. Iya benar banget. Oke. Tuh ya kurang lebih seperti itu kesibukan untuk dari luar akademik sih kayak Luar gitu. akademik ya. Bener. Awalnya gimana kok bisa jadi afiliator tuh Hayan? Sebenarnya ini awalnya tuh sebenarnya iseng. Aku tuh kepikiran kayak wah enak banget nih ya orang-orang afiliator pada kok pada dapat sampel gratis gitu kan. Yang dia pengenin dia dapat gitu. Ya udah akhirnya mindset aku pertama main ya aku cuman ya biar pengen dapat barang-barang yang aku pengen gitu Free kan. aja lah Iya, ya, biar nggak gratis. konsumtif banget kan. Iya, Beli-beli terus uangnya habis gitu kan. Nah, akhirnya kita cobalah. Wih, syukur-syukur tuh diterima 1-2 biji brand masuk kan. Wah, ini ternyata bukan jadi iseng-iseng doang ternyata ya udah akhirnya diniatin sekalian kayak gitu. Iseng-iseng tapi malah niat ya. Bener. Malah jangka panjang Malah ya. Sampai jadi. sekarang 1,5 tahun ya Hayan. Alhamdulillah. Menarik sekali. Kalau Paul? Kalau kesibukan aku bantuin saudara untuk berjualan sih Kak. Gitu. Jadi biasanya after kuliah bantuin jualan di Sanata Dharma. Jadi ada street food gitu. Kami punya street food yang bukanya itu dari jam 3 sampai jam 9 malam gitu. Oke. Makanan apa tuh? Tempura Kak. Oh, tempura. Iya, Oke, tahu tempura? Makanan snack-snack Iya, gitu ya. snack-snack Oke, tempura aja atau beberapa makanan? Saat ini baru tempura aja. Oh, oke. Baik. Itu di daerah dekat sana lah ya, pusat Ya. kota lah ya. Pembagian waktunya gimana sih, Paul? Kalau ini tadi jam sampai selesai kuliah kan mungkin maksimal jam 4 lah ya. Ya. Langsung Jadi, kerja. Kalau dari aku punya catatan sendiri untuk pembagian waktu. Jadi kalau misalnya dari jam 4 itu langsung bantuin kakak. Terus setelah itu baru bisa ngerjain tugas atau apa gitu. Oke. Sampai jam berapa biasanya kalau kerja? Sampai jam 9.
Sampai jam 9 malam Max, aja ya. ya. Oke, jadi bisa tetap istirahat, Ya, tetap mengerjakan tugas-tugas yang berjibun itu ya. Oke, selama ini sudah berapa tahun berarti Paul? Selama ini dari semester 1. Dari semester 1. Wow. Oke, berarti 1,5 tahun juga ya. Iya. 1,5 tahun juga memulai bisnis bersama saudaranya ya kalau Paul ya. Kalau Hayan nih, tadi 1,5 tahun bisa long last sampai sekarang ya. Iya benar. Karena pendapatannya banyak atau gimana nih Hayan? Mungkin bukan dari faktor pendapatan juga sih aku tergiurnya. Jadi aku tergiur itu dari prosesnya. Jadi Oke. aku lebih suka kayak dari prosesnya ini tuh seru gitu. Jadi Gimana tuh serunya? Serunya tuh kayak gini. Aku suka banget kayak sistem to do list sama time blocking. Oke. Jadi to do list tuh kayak bener-bener kita pagi nge-schedule bener-bener tuh nanti jam segini ngapain, terus semuanya di time blocking. Jadi aku di jam itu aku harus ngelakuin itu doang. Oke. Nah itu yang bikin seru. Kalau nanti jam itu aku semuanya perfect dan berhasil, nah itu aku seneng banget kayak gitu. Oke, jadi ada prioritasnya ya, Benar. ada target-targetnya setiap hari harus ngelakuin apa aja. Benar. Wah ini menarik ya sampai 4 ya, bisa Keren dicoba banget. ya, sama Asri. Lalu selain itu apa lagi yang mungkin ada waktu-waktu tertentu? Oh kalau malam ngerjain tugas atau gimana gitu? Kan kalau live stream otomatis sampai malam kan ya? Iya benar. Kalau masalah pembagian waktunya ini itu biasanya aku patokin dibagi 2. Jadi ada nanti waktu untuk akademik dan non akademiknya ini. Oke. Nah di akademiknya ini itu semua aku masukin kayak misalnya termasuk himpunan ya, kayak himpunan organisasi-organisasi aku masukin di akademik. Nah nanti begitu aku pulang bener-bener kayak misalnya udah nggak ngurus tugas-tugas itu sebisa mungkin udah selesai dan udah mungkin prioritasnya udah ke platform, udah nggak ke tugas-tugas kuliah lagi. Jadi emang benar-benar sudah selesai Iya, benar. untuk tugas akademiknya baru bisa switch ke pekerjaan. Bener banget itu. Streamingnya di mana? TikTok atau Instagram juga? Streamingnya kita biasanya di TikTok sih. Di TikTok ya. Iya. TikTok Yaman apa nah bisa. Kalau mau di spill bisa dicari namanya SCB Emporium. Oh oke, itu nanti Hayan live ya setiap Iya. hari ya. Ya biasanya kurang lebih jam 8 after ya mungkin sampai jam 10 lah. Oh baik. Banyak Cepet ya. keranjang kuningnya banyak ya kan? Kalau sekarang sih basically masih edukasi sih kadang. Oke. Karena mau diarahkan ke kategori agak berbeda karena ini kan menurutku brandingnya mungkin yang sekarang ini agak masih amburadul nih, mau dirapiin lagi buat brandingnya. Oke, masih tahap pertumbuhan lah. Bener ya. banget. Nggak apa-apa, yang penting semangatnya ya Sip, Hayan betul. ya. Next, Nurul. Kalau Nurul kan kemarin tadi dari tour leader. Betul. Nah, awal mulanya gimana Nurul bisa tour leader, langsung berani buat ngomong di depan banyak orang, apalagi kan beda-beda umur tuh ya. Betul. Gimana nih? Awalnya itu saya ikut-ikut tuh SMP. SMP? Betul, Wah, SMP dari kelas. SMP ya? Betul. Paul SMP ngapain? Mancing ya. Kalau ini udah tour leader ya. SMP, SMA kelas 1 itu kan baru selesai Covid tuh ya. Oke. Nah, kebetulan sektor pariwisata tuh lagi naik-naiknya itu. Nah, saya ikut orang tua saya kebetulan punya biro pariwisata. Nah, lama-lama saya nyaman dan suka berinteraksi dengan orang lain gitu loh, Bu. Oke. Nah, terus kesana-kesananya saya ikut teman-temannya orang tua buat ikut tour guide gitulah. Tapi kesini-kesini saya berani ambil sendiri, kayak berani misalkan ada yang mau rombongan ke universitas baik swasta maupun negeri di Jogja, saya berani buat ngelobi-lobi itu gitu sih, Bu. Oke, jadi nggak hanya jadi tour guide Betul, aja, betul tapi sekarang sekali. juga manajemennya juga Nah, belajar betul, ya, Nurul ya. betul Sesuai sekali. manajemen retail. Nah, kan? itu dia. Make sense sekali, Bu. Iya, Betul. oke, nah nih menarik. Terakhir Pandu nih, gimana awal mulanya? Atau udah berapa tahun nih jadi barista? Belum lama sih, Bu. Kak. Jadi, iya, aku bekerja itu dari libur yang UAS kemarin. Tuh bingung mau ngapain ini, libur lama. Nah, akhirnya kan cari-carilah loker itu. Udah ada 2 loker. Ada yang jaga warmin sama stand kopi itu. Nah, tapi yang part time yang Kopi ya? kopi itu. Nah, akhirnya saya pilih itu, terus udah kepikiran nih, kayaknya kalau bisa nggak sih kerja cuma sampai masuk doang terus aku keluar gitu. Tapi pas udah sampai udah masuk itu, oh ternyata bisa ya kerja sambil kuliah gini. Itu Jadi aja. lebih seru ya, Iya, jadi lebih kerja seru. sambil kuliah, dapat pengalaman, dapat penghasilan, Benar. dan juga tapi akademiknya jangan sampai lupa ya. Iya, Oke. benar. Preview.
Oke, kalau tadi kan positifnya ya, teman-teman ya, kita bekerja sambil belajar atau kuliah. Nah, kalau dari teman-teman sendiri nih, tantangan terbesarnya apa sih selain mungkin membagi waktu gitu ya, atau wah jadi nggak bisa main nih kak, gitu nggak bisa nongkrong gitu ya. Tantangan terbesarnya apa? Mungkin dari Pandu. Kalau tadi dari Paul, sekarang dari Pandu, coba. Kalau tantangan terbesarnya mungkin kayak ya itu Bu, gak bisa main. Terus kadang capeknya itu kerasa banget. Capeknya kerasa banget Kerasa ya, banget. udah kuliah, kerja Iya. gitu ya. Apalagi kayak kalau di kelas, kalau capek tuh kayak ngantuk banget. Oh ya, pantas kalau di kelas saya juga. Ngantuk banget. Iya deh. Jujur banget ya. Iya, Ya iya, mungkin iya. itu capeknya itu sih. Capeknya itu ya. Capeknya itu. Biasanya kalau udah capek gimana itu? Mengatur kesehatannya atau mungkin mengkonsumsi vitamin atau gimana gitu? Enggak sih, kalau minum kayak vitamin enggak, tapi biasanya nyempetin tidur lah. Kalau tidur siang 30 menit 1 jam gitu bisa tidur enak badan. Oke, mengatur ini ya jam tidur ya. Kalau malam emang sampai jam berapa sih Pandu? Kalau malam pulang kerja jam 9 tapi tidurnya jam-jam 11-12. Nah ini berarti bukan kata kerjanya ya. Bukan karena kerjanya ini Bu. Mungkin ini ngerjain tugas ya Pandu ya. Ngerjain Ya, tugas. ngerjain tugas biasanya sampai jam 11. Kayak itu kalau dari Pandu. Berarti memang tantangan terbesarnya istirahat ya. Nggak bisa nongkrong ya. Nggak bisa nongkrong. Kalau dari Nurul? Sebenarnya tantangan yang utamanya itu bener waktu sama capek banget sih Bu. Cuman aku udah punya solusi buat ngebagi waktunya itu kayak gimana. Gimana Jadi tuh? kayak misalkan aku tuh bagi waktunya itu jadi 3 bagian. Oke. 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk kuliah, 8 jam untuk kerja. Tapi biasanya di akhir pekan itu aku ngambil libur kerja buat diri Oke. sendiri, buat me time Oh, gitu sih Bu. healing ya. Betul. Me time Jadi ya, oke. seminggu sekali minimal saya harus me time lah gitu. Entah keliling kemana sendirian kayak gitu sih Bu. Oke, baik. Nah ini nih menarik nih. Memang harus ada me time-nya Betul, ya. betul sekali. Supaya nggak terlalu capek, lalu nggak lelah banget kali ya. Tetap refreshing ya. Betul sekali. Oke, nah kalau Hayan, Kalau apalagi di buat- depan laptop terus ya? Apa di depan layar terus ya Hayan? Iya, kalau buat aku sih tantangan terbesar sebetulnya konsistensi. Konsistensi itu benar-benar besar banget sih. Karena konsisten tuh ya sebuah kalimat yang mudah diucapkan tapi sangat sulit dipraktekkan gitu sulit kan. Sulit sekali asli. Nah, kalau masalah konsistensi itu kalau di bisnis digital tuh nanti diajarin tuh kayak gimana caranya ngerti unique selling point produk. Oke, Wah, oh pasti. gitu ya. Jadi kita benar-benar ngerti, oh ternyata ini produk ini potensial Kayak gini nih. loh, Kalau misalnya oke. kita promosiin nih potensial buat FYP, potensial untuk kejual banyak. Jadi uang tongkrongku tambah banyak. Itu ya tetap ya uang tongkrong lebih banyak ya. Oke, jadi relate banget ya Bener, antara relate banget. pembelajaran di kelas Iya. sama kuliah kerjanya, Nah, side bener. jobnya. Oke, kalau Nurul nih, Jujur ini tuh relate banget Kak, karena manajemen retail tuh Bu, kita tuh di lingkungan pekerjaan tuh relate karena apa ya? Bisa memanajemen sumber dayanya, terus Oke. memanajemen keuangannya, memanajemen waktu, memanajemen stres kita juga. Dan aku tuh belajar banyak banget di manajemen retail ini. Terus aku juga sering Bu ternyata apa sih konsul-konsul ke dosen-dosen buat Pak ini tuh bener gak sih di lingkungan pekerjaan tuh kayak gini, tapi di materi yang Bapak bahas tuh kayak gini-gini. Nah nanti Bapak Ibu dosennya itu ngajarin aku buat ya itulah. oke, jadi Seperti itu. pengelolaannya ya, apalagi kalau Nurul kan bekerjanya juga di bidang retail kan, maksudnya retailnya lebih ke kopi gitu ya, jadi bisa apply langsung ke side hustle-nya gitu, tapi juga bisa, oh ternyata kasusnya di pembelajaran kayak gini gitu ya, jadi bisa saling diskusi ya. Betul sekali. Oke, kalau Pandu, jangan ngantuk ya Pak, Habis kerja ini. habis Ya. kerja. Kalau aku tuh hampir sama sih Bu, kayak pengelolaan SDM-nya, terus bisa ngelola uang sama komunikasi bisnis yang paling Oke, betul. yang paling ya. relate itu karena kita itu diajarkan di kelas kayak gimana sih kita ngelayanin pelanggan gini oke. ya mungkin itu sih Bu, komunikasi bisnis yang paling relate di Oke, jadi semuanya di sini relate ya sama bisnis digital, sama manajemen retail, apalagi Universitas Akra Indonesia ini mempunyai 2 jurusan, Iya, bisnis digital dan juga manajemen retail yang masuk ke Fakultas Komunikasi dan Bisnis. Nah, oke, kalau tadi kan kita sudah bahas ya terkait side hustle teman-teman gitu, positif, negatifnya. Kalau menurut teman-teman nih di awal-awal dulu, sebenarnya penting nggak sih gitu kita ambil side hustle? Kan sekarang teman-teman udah mengalaminya gitu ya, Iya, jadi udah benar. punya tahu, udah
tahu apa ya asam manis gak kehidupan gitu ya. Mungkin sobat iPod gitu ya, yang baru awal-awal kuliah dan bingung gitu ya mau ambil kerjaan atau mau kuliah pulang aja gitu. Kalau menurut teman-teman gimana nih pandangannya? Paul dulu lagi. Oke, kalau menurut aku penting nggak penting sih, tergantung targetnya teman-teman itu kuliah itu apa. Kalau dari aku sendiri, aku kuliah tapi aku juga harus cari pengalaman di luar, karena yang menunjang aku besok itu setelah lulus kuliah ya pengalaman aku. Jadi ya menurut aku penting itu sih. Penting ya karena emang dapat pengalaman. Nah, kalau pengalaman dari Paul sendiri apa yang didapat dari bisnis itu? Kalau pengalaman aku gimana caranya ngebangun mental itu menjadi mental pembisnis, dan gimana caranya untuk terus kuat untuk ngadapin pasar yang fluktuatif ya. Oke. Daya juangnya diuji di situ ya Paul ya. Oke. Jadi pas mahasiswa sudah diuji, nah besok kalau sudah lulus bisa menjalani lebih baik lagi ya Paul. Oke, Hayan. Apalagi kalau TikTok kan apa sosial media itu kan sekarang lagi hype banget ya. Tapi kan pasti suatu saat mungkin kalau kita nggak concern banget bisa turun. Gimana nih Hayan? Apalagi bisa masuk, berani masuk gitu ke dunia digital. Kalau ini pilihan penting atau nggak penting, kemudian pilihan butuh atau nggak butuh. Iya. Jadi gini, sebenarnya kalau masalah side hustle ini, kalau kita ambil start lebih awal, otomatis pengalaman kerja kita bakal lebih banyak. Nah, kalau misalnya lebih banyak, maka nanti kita mungkin ketika ngelamar kerja atau mungkin ketika kita mau ngelamar ke sebuah perusahaan tuh bakal lebih mudah. Dan kalau menurutku penting karena di sini aku menemui relasi yang nggak diduga-duga, bener-bener kayak ketemu top kreator lah, ketemu artis, ketemu ini itu, bener-bener ya di luar ekspektasi, dan itu ya nggak bisa didapetin dengan uang gitu kan, orang mana yang mau bayar gitu kan. Kesempatan langka nih. Iya bener banget. Dan kalau butuh atau nggak butuh itu sebenarnya better. Kalau misalnya teman-teman mau improve dirinya itu butuh banget. Kalau misalnya enggak, ya sebenarnya oke-oke aja sih kuliah, asalkan bener-bener paten nih, kuliahnya diseriusin. Nah kalau kuliahnya aja udah kurang serius ya, mohon maaf ya. Harus seimbang ya. Harus seimbang. Bener. Sesuai prioritas gitu, memprioritaskan mana. Oke, kalau Nurul, sebenarnya yang diucapin sama Kak Hayan dan Kak Paul itu bener banget Bu. Dari saya pribadi itu saya butuh banget. Ini sangat penting banget ya, karena saya tuh ngerasa di dunia pekerjaan ini tuh saya selangkah lebih maju dari teman-teman saya yang kuliah pulang kayak gitu. Oke, punya pengalaman lebih ya. Betul. Kayak lebih pede gitu ya. Betul. Buat relasi juga kita dapat banget nih. Apalagi saya suka belajar banyak dari seseorang gitu loh Bu. Jadi kita belajar dari pengalaman orang lain, dan kita juga bisa jadi orang lain belajar dari pengalaman kita gitu sih Bu. Jadi harus banyak pengalaman ya. Mumpung kalian muda, mumpung mungkin teman-teman di sini juga sobat iPod juga muda-muda gitu ya. Ini bisa mencari pengalaman lebih banyak tentu saja dari teman-teman ini juga. Kalau Pandu gimana Pan? Kalau dari saya sebenarnya penting nggak penting tapi penting. Tapi penting. Karena kita itu bisa dapat pengalaman, terus gimana ya, dapat uang sendiri, bisa jajan sendiri, itu kayak bisa bangga, nggak minta orang tua gini. Jadi melatih kita buat mandiri secara finansial gitu sih. Oke, happy-nya itu ya, dapat uang sendiri ya lah ya. Paling penting itu ya. Penting. Oke, itu berarti penting nggak penting sesuai prioritas masing-masing ya, sesuai kebutuhan, pilihan masing-masing. Karena tentu saja ketika kita memilih sesuatu ada hal-hal yang perlu dikorbankan nih. Nah, menarik juga tadi kalau teman-teman di sini bilang gitu ya, itu salah satunya adalah waktu. Nah, kalau teman-teman di sini apalagi masih muda ya, tadi ada time blocking ya, atau hal-hal yang memang harus dikorbankan. Nah, kalau teman-teman sendiri mungkin apa sih yang memang paling duka atau paling, kalau senangnya kan banyak ya, dukanya apa yang mungkin harus dikorbankan di masa muda teman-teman, dengan teman-teman harus side hustle atau harus bekerja lebih pagi dari teman-teman yang lain gitu. Paul deh. Paul lagi nih. Dari yang paling jauh soalnya ya, Kalimantan Timur ya. Gimana Paul? Jadi kalau dari aku paling dukanya itu aku nggak bisa ikut nongkrong sama teman-teman. Tetap ya nggak bisa nongkrong kan? Iya.
Itu ya. Nggak bisa nongkrong, terus ya nggak bisa kayak orang-orang lain yang punya waktu sama teman-temannya, ya itu sih paling duka banget. Itu, tapi ya ada benefit yang bagus juga buat aku gitu. Ya, salah satunya pengalaman tadi Ya. ya, daya juang yang luar biasa gitu. Oke, kalau Hayan? Sebenarnya aku paling berduka banget nih. Jadi ya, Sedih banget. bersuka cita sih. Jadi aku paling kadang sempat sedih juga kalau misalnya ada yang tabrakan. Tabrakan Iya. schedule-nya ya. Oke. Aku- Harus milih mana gitu maksudnya ya? Jadi gimana ya? Aku benar-benar harus kena schedule nih. Oke. Jadi aku harus berpikir lebih keras lagi. Ini mana yang mau aku ambil? Padahal semuanya value-nya positif semua gitu loh. Jadi ya sebenarnya ya bukan murni kesalahan aku juga. Kadang dari sana ada mungkin yang schedule gitu. Tapi ya aku kurang serak aja, kurang perfect aja nih. Tiba-tiba ganti jadwal nih. Padahal udah dijadwalin, udah kayak ya oke lah jam segini. Tapi ya it's okay. Kalau ada kayak gitu gimana? Hayan milih yang seperti apa? Jadi kalau sekarang kalau misalnya ada kejadian yang seperti itu, sebenarnya aku timbang tindih dulu. Kalau misalnya katakanlah di akademik nih contoh, kalau misalnya memang bener-bener nih katakanlah absenku udah nggak bisa ditinggal nih kan. Maksimal 3 ya. Dia akhirnya aku bakal mutusin buat ke akademik tetepan. Oke, Tapi tetap kalau- fokus ke situ. Bener. Tapi kalau misalnya masih ada yang bisa ditinggal atau masih bisa diprediksi, masih bisa di cover lah, oke lah kita prioritasin. Sebenarnya tergantung siapa sih. Kalau misalnya dia lebih damage-nya lebih gede yang dari sebelah manapun, itu mungkin yang bakal aku pilih. Oke, tapi menariknya Hayan tetap memilih akademik ya. Iya. Kalau tetap walaupun harus mengorbankan pekerjaan tapi tetap Bener, iya. akademik ya. Bener. Oke, kalau Nurul dan Pandu. Nurul dulu. Suka dukanya sih ya. Dukanya sorry. ya, yang senangnya banyak ya. Senangnya banyak banget. Cuman kalau dukanya sih lebih ke waktu istirahat ya Bu ya, yang kurang. Tadi ya. Iya betul, karena saya punya waktu jam efektif buat belajar itu di jam 2 sampai jam 3 subuh. Oke. Nah, jadi kalau misalkan selesai kerja itu jam 11 kurang lebih, jam 11 malam. Nanti jam 2 atau jam 3 subuh kalau ada tugas saya kelarin tugas dulu. Oke, pasti Tapi selalu bangun ya. Betul. Oke. Jadi selalu kayak gitu. Tetap memprioritaskan tugas dan tetap memprioritaskan akademik. Betul seperti Oke, itu. Pandu terakhir. Sama, dukanya tuh buat istirahat susah. Nggak ada waktu, kayak kurang lah istirahatnya. Cuma malam jam 9 terus jam 11 baru tidur, nanti jam 6 lah mungkin kan saya harus OTW ke kampus 1 jam sebelum pelajaran. Ya, karena jaraknya juga lumayan Iya, jauh ya betul, Pandu iya. ya, rumah ke kampus ya. Ya mungkin waktu sama istirahat itu sih berat. Baik. Berat ya. Berat. Kayaknya ya. Tapi tetap masuk kampus, masih tetap jam 7 ya, jam 7 jam 8 masih tetap dijabanin ya, Iya, Pandu ya. jabanin. Oke, demi masa depan yang Iya, Cerah. benar. cerah. Oke. 2 jam loh Bu dari rumah Pandu. Wah, 1 jam, 1 jam. 1 jam, 1 sorry, jam. 1 jam. Oke. Mantap. Prestasi akademik tentu saja memberikan ruang tersendiri untuk teman-teman di sini dan juga kebebasan ya dalam memilih akademik ataupun non akademik yang dijalankan gitu ya teman-teman. Kalau tadi kan sudah ada positifnya, pasti banyak pengalaman, banyak uang, banyak koneksi dan lain sebagainya. Tapi juga dukanya juga banyak ya ternyata ya. Apalagi kesehatan ya Pandu ya. Jangan lemes ya tapi. Oke, banyak suka dukanya tentu saja. Nah, tapi kalau dari dukungan kampus sendiri nih teman-teman. Kalau Paul kan dari semester 4. Hayan, Nurul sama Pandu kan semester 2 gitu ya, baru awal-awal memasuki dunia kampus. Dukungan kampus sendiri terhadap perkembangan kalian di dunia luar ataupun juga keaktifan kalian untuk mungkin melakukan bisnis ataupun juga aktif di manapun itu, ini seperti apa sih? Kalau sepengalaman aku sempet dukungan kampus tuh banyak banget. Jadi kayak aku dikasih job untuk ngebantu prodi atau enggak aku dikasih job untuk jadi MC, jadi pengalaman tambahan gitu. Terus kemarin tuh baru aja aku dikasih job untuk menjadi narasumber di salah satu acara nasional bisnis gitu. Terus itu pengalaman terbesar sih. Oke, jadi narasumber ya. Iya. Terus ke tahun kemarin itu sempat juga diajak sama salah satu startup dari Jakarta untuk ikut event JAF, Jogja Film gitu di JSC. Nah itu juga salah satu pengalaman juga. Jadi kampus ini
mendukung untuk kita tuh untuk berkembang gitu. Itu sih. Sama biasanya prodi juga ngadain pelatihan-pelatihan. Nah, itu mendukung banget untuk usaha gue juga. Oke, untuk soft skill-nya Iya. juga dari akademik ataupun dari kampus sangat mendukung ya, Nah. Paul. Oke, kalau Hayan nih, Kalau dari aku sendiri yang udah bener-bener aku rasakan ya, jadi memang bener kalau misalnya dari bisnis digital sendiri itu bener dari prodi memang memberikan sangat-sangat memberikan sih buat kesempatan mau jadi ngurusin web misalnya. Oke, support full ya bener, berarti ya. support full sekali. Kemudian untuk misalnya seperti tadi MC itu beberapa kali memang ada yang di open juga. Oke. Nah, jadi memang bener-bener kita disupport dukungan dari skillnya terutama. Nah kemudian yang aku rasakan juga support sistemnya seperti kayak misalnya kita lagi ada award atau misalnya lagi menang apa, nah kita nih kayak nggak perlu harus kita ngajuin ke Akprin, oh gini kita menang ini enggak, kita langsung diminta oh mau boleh di post di sini enggak, malah si universitas yang minta izin ke kita, bukan kita yang mengajukan kayak gitu. Jadi universitas pun sudah ini ya, terbuka ya. Ternyata bener mahasiswa banget Akprin nih berprestasi nih, langsung di-update gitu ya. Iya, bener. Oke, jadi dukungannya itu Bener termasuk banget. itu prodi dan juga universitas. Iya. Oke, kalau Nurul, Kalau dari saya mungkin sepengalaman saya itu support dari dosen-dosennya itu. Jadi kita tuh dari manajemen retail tuh sering banget diajak buat lomba-lomba segala macem. Dan dari manajemen alhamdulillah kemarin ada yang menang ya Bu ya. Iya. Nah terkait lomba video itu. Nah terus dari Akprinnya sendiri saya sering dipanggil buat MC dari pihak admisi gitu. Terus juga sering ikut kepanitiaan yang mana itu menurut saya bisa menggali potensi saya pribadi gitu, seperti itu Bu. oke, jadi potensinya nggak cuma di luar aja betul. dikembangkan ya, Betul. tapi di dalam sendiri ataupun di dalam kampus sendiri juga dikembangkan. Oke, kalau dari Pandu nih, Kalau dari aku tuh ya kayak support dari dosen-dosen itu tadi, karena dosen manajemen retail sama mahasiswanya tuh benar-benar kayak keluarganya tuh dapat. Terus untuk pengalaman itu mungkin pas saya ikut lomba PK2MB apa itu? P2MB ya. Nah, P2MB itu saya tuh dapat pengalaman kayak kok ngerasain ngomong sama warga yang sebelumnya saya tuh gak kenal, pas saya survei terus saya tuh bisa ngomong, oh saya bisa gini gitu. Oh, ternyata bisa nih saya. Ternyata bisa nih. Speechless ya. Itu pengalaman sih buat, karena Oke. sebelumnya ada rasa bisa nggak Takut, ya, ya, gitu. oke. Tapi akhirnya iya, bisa sih gitu. First time ya Du. First time. First time ya, jadi oke, baik. Itu jadi menjadi pengalaman tersendiri ya, Pandu Iya, ya, betul. untuk bisa berani untuk ngomong ke orang lain gitu. Oke, berarti dukungannya sangat-sangat ini ya, besar ya. Besar Powerful. sekali. Apalagi kita kan mahasiswa beasiswa Ibu. Oke. betul. Ini ada yang beasiswa, ada yang reguler juga ya. Oke, kalau dari beasiswa sendiri gimana sih mungkin? Kalau saya kebetulan beasiswa sampai lulus, saya Pandu dan Hayan ya. Iya. Nah beasiswa sampai lulus, nah itu kita nggak ditarik biaya sama sekali dari awal masuk sampai nanti kuliah, terus nanti lulus nanti gitu. Sampai lulus ya. Betul. Oke, tapi harus ada ini ya, apa namanya, bantu kampus dan lain Betul. sebagainya Harus ya. ada keaktifan di kampus sendiri. Gitu Ya betul, keaktifan sendiri, ada tanggung jawabnya sendiri begitu Betul, ya. seperti itu, Ibu. Oke, nah ini salah satu beasiswa sampai lulus, ini salah satu beasiswa yang diadakan ataupun juga Universitas Akprin Indonesia mengadakannya begitu ya. Dan ini bisa dilihat di website Akprin ya, teman-teman ya. Kalau pengen masuk melalui beasiswa sampai lulus. Nah kalau dari Paul kan reguler ya, Paul ya. Dulu gimana nih? Kenapa kok kalau dulu kan tertarik di bisnis digital karena mungkin wah sudah menarik nih gitu. Nah kalau dari reguler sendiri gimana? Apa ada bedanya dengan BSL selain bayar ya? Bedanya ya bayar sih. Bener-bener. Keaktifannya tapi sama aja ya. Sama aja ya. Oke, dukungannya juga apa sih? Kalau mungkin Paul juga aktif di himpunan ya? Ya, kebetulan saya aktif di himpunan, menjabat sebagai wakil Ketua. himpunan juga. Mhm. gitu. Oke, apa yang mungkin didapatkan kalau dari himpunan? Kalau tadi kan dari kampus mungkin apa ya, keterbukaan ini ya, soft skill yang bisa kalian berikan. Kalau dari himpunan sendiri apa sih pembelajarannya kalau dari himpunan ini? Oke, yang pertama banyak banget yang bisa dipelajari di himpunan. Yang pertama itu gimana sih caranya kita memanage orang-orang ini, gimana dengan berbagai watak, dengan berbagai Karakternya dan berbagai macam daerah kan. Jadi beda-beda
karakternya. Jadi itu menjadi pengalaman saya juga, gimana sih caranya memanage, terus gimana caranya memanage waktu juga, karena kita udah usaha, udah kuliah, terus himpunan juga, itu berat banget. Terus gimana kalau kita tuh langsung terjun ke lapangan, ketemu warga dan segala macam gitu. Itu sih yang membuat pengalaman baru sama saya. Gitu. Jadi pengalamannya full ya. Yeah. Kalau jadi mahasiswa tuh nggak cuma kuliah aja, tapi juga himpunannya jalan, organisasi di kampus, tapi juga di luar pun juga bisa aktif gitu ya, Paul ya. Nah, kalau dari teman-teman ini Bisdik, ada himpunan Bisdik ya namanya ya. Instagramnya apa? Mungkin boleh di-spill. Kalau dari Instagram nih mungkin ya buat teman-teman nih kalau misalnya mau follow buat update-nya bisnis digital, kalian bisa program-programnya langsung apa? cari di Instagram kalian bisnis digital Akprin Indonesia. Nanti biasanya bakal keluar biasanya logonya warna biru dongker. Nah, kayak itu tuh, kayak itu bukan? Nih kayak gini ya. Kayak itu ya. Oke, Mbak Bisdi ya. Iya, Bisdi. Oke, ini dari bisnis digital. Kalau dari manajemen retail? Nama Instagramnya itu Retail Akprin, Ibu. Retail Akprin Iya, ya. betul. Untuk Nanti bisa teman-teman di-follow boleh ya. di-follow dulu ya Instagram kita. Nah, banyak program-program ataupun juga Betul. banyak apa konten-konten ya, Betul, konten-konten betul. menarik. Konten, Ibu. Iya, konten menarik Jadi juga. jangan minggu bosan kalau satu ada itu. muka-muka kita di Instagram Retail Oke. Apa sih yang mungkin teman-teman bisa pelajari gitu kalau dari buat konten, lalu juga dari himpunan sendiri gitu. Selain kekeluargaan tadi. Apa Nurul sama Pandu? Kalau dari konten sih saya kebetulan di SMA itu jarang aktif kayak gini loh, Bu. Nah, buat di sini tuh adaptasinya itu lumayan sih, Bu. Oke. Iya. Karena ya tadi perbedaan karakter dan wataknya itu loh, Bu. Nah, terus di sini kita diminta buat apa ya? Buat saling mengerti lah, Bu lah, saling merangkul juga. Apalagi ini kan manajemen retail itu tahun pertama. Iya. Manajemen retail itu ya. Jadi kita itu angkatan pertama ya. Nah gitu sih, Bu, kurang lebih. Oke, jadi menjadi challenge sendiri gitu ya. Kalau dulu SMA beda banget nih sama kuliah. Sekarang langsung terjun apalagi di luar kota ya, Nurul ya, di Yogyakarta. Nah, ini menarik nih teman-teman, apalagi kalau tadi kalau teman-teman sudah memutuskan atau memilih untuk side hustle gitu ya. Atau memilih untuk bekerja sampingan gitu. Nah, kalau dari teman-teman sendiri mungkin pesan atau mungkin harapan gitu ya dari teman-teman yang sudah menjalani, dan mungkin teman-teman di sini ada sobat Iupot yang masih ragu gitu ya, atau takut nanti akademiknya Terganggu. akademiknya tidak baik gitu ya dengan menjalani pekerjaan sampingan. Nah, ini gimana? Punya tips atau pesannya mungkin? Dari siapa? Pandu deh. Oh, tadi kan Paul terus, Pandu sekarang. Kalau dari saya untuk teman-teman sebenarnya baik juga penting, tapi kita itu harus tahu kapasitas diri kita sendiri. Kita harus bisa manajemen waktu juga, karena istirahat itu juga perlu, penting. Tapi ini pasti ada kebanggaan tersendiri karena kita bisa mandiri lah, intinya gitu. Jadi buat teman-teman semangat, kita harus tahu kapasitas diri kita sendiri dulu. Oke, Mungkin. kapasitas diri kita Iya, ya, bagaimana kita bisa mengatur juga ya, mengatur jadwal-jadwal ya, apalagi kan masih semester 2, semester 4, masih banyak praktikum-praktikum mungkin ya, ujian-ujian, tugas-tugas yang banyak. Oke, kalau dari Pandu, kalau dari Nurul? Sebenarnya itu dia penting, Bu, kesiapan diri sendiri. Jangan dulu orang lain deh, kesiapan mental dan kesiapan diri kita sendiri dulu aja, itu sih, Bu. Nah, kalau misalkan kita udah sanggup, misalkan ikut kepanitiaan kecil, terus bertahap gitu loh, Bu. Nah, kalau memang udah mentalnya udah oke, udah siap, gas kita Gas. Oke. ambil site ini. Iya, mentalnya harus dikuatkan berarti ya. Dari mana kalau mental yang kuat itu? Pengalaman atau dari mana tuh? Ada pengalaman terburuk, Ibu. Oh, oke, baik. Berarti harus ambil semua pengalaman semua betul, ya, Nurul dijadiin ya. pelajaran semua itu, Bu. Oke, positifnya itu tadi memberikan energi untuk kita bisa mungkin berproduktif gitu Betul, ya. betul. Oke, kalau Hayan, Ini mungkin lebih ke pesan-pesan ya. Jadi pesan-pesan kalau- sponsor ya. buat teman-teman ya, kalau misalnya memang bener-bener mau inovasi diri dan ingin banget produktif, terutama buat side hustle ini, buat teman-teman saran aku jangan pernah untuk takut mencoba. Jadi coba dulu aja. Nanti kita bakal ngerasain dan kita bakal ngerti kapasitas kita tuh seberapa sih, Iya. kuat gak sih, atau malah terbantai gitu kan. Nah, nanti kita bakal ngerti dari situ. Jadi kalau misalnya teman-teman bener-bener udah ngerti kapasitas diri kalian, kemudian nanti scale up,
Nah, nanti bakal ngerti tuh jadinya kayak gimana, outputnya yang bakal kita terima nih yang kayak gimana sih. Oke, luar biasa ya Iya, outputnya ya. benar. Jadi jangan takut untuk memulai begitu ya, Benar. Hayan ya. Oke, Paul. Kalau dari aku udah dijelasin banget sama Hayan ya. Mungkin kalau dari aku terinspirasi sama quotes dari Mark Zuckerberg. Oke. Risiko terbesar itu adalah jika tidak mengambil resiko. Wah, dicatat ya. Jadi ambil resiko kecil-kecil, pasti itu akan menjadi pelajaran untuk kalian untuk mengambil resiko yang lebih besar. Itu sih. Oke, jadi jangan takut untuk mengambil resiko yang besar karena akan ada dampak yang lebih besar juga ya untuk mengubah diri kita ya. Betul. Wah, menarik loh. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita di sini ya. Terakhir nih, mungkin teman-teman yang sekarang mau daftar kuliah atau mungkin juga bingung mau masuk ke jurusan mana, apalagi kalau teman-teman di sini kan pengalamannya sudah dari himpunan, sudah masuk ke dunia kerja juga tentu saja ya. Ini boleh nggak dibagikan untuk bisa masuk ke Akprin University atau mungkin ke jurusan masing-masing, ke manajemen retail ataupun juga bisnis digital. Dari tengah dulu, dari perempuan dulu berarti ya, dari Nurul deh. Tadi gimana pertanyaannya Ibu? Sorry. Pertanyaannya, mungkin teman-teman yang masih bingung-bingung untuk mau masuk ke universitas mana nih atau mungkin juga jurusan mana gitu, nah bisa dipromosikan gitu. Oke. Mungkin untuk teman-teman yang masih bingung buat pengen jurusan apa, terus mau ke universitas apa, teman-teman bisa kepoin terus Instagramnya Akprin University karena di sana lengkap banget informasinya dan juga udah ada websitenya tersendiri. Nah, jadi bolehlah kita berkunjung-kunjung ke sana. Iya, karena ada beberapa jurusan ya. Betul. Ada selain jurusan teknik, ada juga komunikasi dan bisnis. Ini jurusan sosial lah ya. Ada 2 jurusan. Oke, tadi untuk Instagramnya akprin.official gitu ya. Bisa langsung dikepoin di sana ya teman-teman. Dari Hayan deh. Ini buat ke bisnis digital ya, karena aku yang merasakan Ya, boleh. hitupnya. Jadi kalau teman-teman kalau misalnya bingung, jadi aku kasih tahu aja, ini semuanya sudah serba era digital semua. Zaman sekarang udah jarang yang pakai radio, jarang yang pakai HP monokrom juga, nggak mungkin juga di monokrom buka TikTok kan. Nah, jadi buat teman-teman kalau misalnya ingin berbisnis dengan range audiens yang lebih luas dan kualitas produk yang ingin lebih diuji lebih dalam, mungkin kalian bisa mencoba bisnis digital yang dimana di situ lebih ke platform dan nanti kalian bakal ngerti gimana sih produk kalian itu punya segmentasi pasar kayak apa dan seberapa punya value produk kalian gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh dengan materi bisnis digital, bisa banget nih bisa daftar di Prodi Bisnis Digital Akprin Indonesia. Oke, Gitu. yang berbisnis boleh gitu ya, Iya. langsung ke bisnis digital ataupun juga manajemen retail juga bisa kok. Bisa dong Bu. Bisa. Oke, Pandu dulu, nanti langsung Paul. Kalau untuk teman-teman kalau yang bingung mau ke kampus, cari-cari kampus, ini buat manajemen retail. Tentunya yang bikin menarik itu dosen-dosennya itu benar-benar deket banget sama mahasiswa. Terus mungkin banyak pengalaman yang bisa kita ambil di dalam kelas maupun dari luar. Itu ada job-job kampus yang banyak buat pengalaman kita sendiri. Tentunya manajemen retail Menjadi salah satu ini ya, ya alternatif buat ya. kalian semua. Oke, buat sobat Yupat sekalian. Terakhir Paul nih. Oke, kalau dari Sekaligus untuk Universitas Akprin ya, nggak Iya. cuma bisnis ya. Oke, kalau dari aku, teman-teman jangan bingung lagi karena sekarang tuh udah era digital. Dan kenapa sih harus Universitas Akprin Indonesia? Karena ini bisnis digital juga ya. Iya, Karena betul. bisnis digital yang pertama di Yogyakarta itu ada di Universitas Akprin Indonesia, teman-teman. Jadi nggak usah diragukan lagi, kapabilitasnya dan akreditasinya sudah baik sekali, teman-teman. Jadi langsung aja daftar di bisnis digital gitu. Tapi juga manajemen retail juga bagus banget juga gitu. Jadi ya langsung aja. Yes. Oke, dipilih begitu ya teman-teman ya. Pilih. Semuanya baik, semuanya sesuai dengan prioritas masing-masing dan tentu saja teman-teman di sini menjadi salah satu mahasiswa-mahasiswi berprestasi yang tentu saja tidak hanya secara akademik sobat EPOT tetapi juga secara non akademik mereka berani untuk
mencoba dan juga memiliki pengalaman yang luar biasa. Terima kasih untuk teman-teman di sini, sukses selalu dan tentu saja ini menjadi salah satu ladang begitu ya teman-teman untuk kita bisa memilih antara kebutuhan atau pilihan. Silahkan tentukan pilihan Anda, resiko ditanggung sendiri gitu ya. Tapi tentu saja di balik resiko besar tersebut ada dampak yang luar biasa. Episode kali ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Preview.